Ono ora? Mosok wong sakmene ra ono kabeh. Hah? Ini ratusan orang loh, nggak ada satupun yang hadir. Apa ora gelem ngaku daripada ditekoki. Ketoke ngono kuwi. Koncone sing ngerti sapa ayo ditunjuk. Yang jadi bidan koordinator siapa wes tak tekoki? Wes bikore di sebelah kene ono bikor ora bikor? Bikor mana bikor? Bikor ada yang hadir di sini enggak bikor? Sasaranku ki bikor iki. Sama nanti bab 2 juga masih punya sasaran bikor saya. Bikor mana bikor? Masa ora ono sih? Ayo koncone mesti paham sing dadi bikor sapa? Mana coba bikor? Oh itu tengah katanya bikor. Nah itu bikor. Nanti pertanyaan nanti di bab lain ada bikor yang lain. Ayo bikor saya tanyain. Bikor kan? Bikor ya? Oke, sebagai seorang bidan koordinator. Ini sebagai contoh ya. Di sini ada tentang kesehatan keluarga. Masuk di bikor enggak? Masuk. Masuk. Wis jawabannya masuk, mantep. Dan ibu dan anak. Oke, berarti tahu kan tentang ibu dan anak. Apakah sudah membuat indikator? Itu indikator kinerja utama pelayanan kesehatan keluarga. Nah, ini ada semua, pasti punya semua, tapi ting tlecek ning ngene wong pirang-pirang. Contoh, presentasi ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal terpadu. Sudah dilakukan? Sudah. Antenatal terpadu seperti apa yang dilakukan? TB, pemeriksaan. Pemeriksaan apa? ANC terpadunya apa? Pemeriksaan berat badan, tinggi badan. Terus? Lila. Terus terpadunya, ini kan pemeriksaan di situ ya. ANC terpadu. Dengan VCT HIV. Terus? BP. Apa? Dengan dokter. Terus? Dokter apa? Dokter umum. Terus? Di puskesmas. Terus? Dengan gigi. Terus? Dokter gigi. Terus? Gizi. Terus? Apa lagi? Ya kan aku pengen ngerti tuh di puskesmas. Laborat terus ya. Sudah titik. Gizi tadi sudah. Gizi, laborat, gigi umum. Terus? Promkes. Promkes ngapain? Konseling tentang itu. Konseling apa? Konseling KB di petugas KB atau di Promkes? Di KB. Terus? Promkesnya ngapain? Keslingnya ya enggak? Oke ya, jadi teman-teman semua ini baru ANC terpadu. Pemeriksaannya apa aja di ANC itu? Ada berapa? 10 T. Apa? Timbang. Tensi. Lila. Tinggi badan. TFU. Posisi janin. Terus? TT. Terus? Tes laborat, temu bicara. Terus? Tata laksana kasus. Oke. Sekarang kalau tinggi badan, berat badan diperiksa kan? Ya. IMT-nya diperiksa enggak? Bener? Ya. Untuk semua ibu hamil ya. Besok nek dicek buku hamile, buku ayane kosong mbuh lho ya. Ada. Sekarang ngomong. Iya, sekarang ngomong ya. Terus pemeriksaan dokter sebanyak berapa kali? 2 kali. Ono sing 2, ono sing 4, berarti INM-mu ora jelas. Pemeriksaan dokter berapa kali?
6 kali. Hah? Kok 6 kali? Loh nek enggak berarti INM-nya tidak tercapai, sing jawab 2 karo 4 berarti INM-nya belum pada ngisi, belum tercapai. Yakin aku. Ya. Karena di INM berapa kali? 6 kali. Berarti kan garis-garisnya berarti Nah iya, pemeriksaan 6 kali. Sekarang gini, untuk ANC terpadu, apa ya ora salah? Sing berhak meriksane sapa? berarti. Lah, sekarang kalau target pemeriksaan itu ANC setiap bulan diperiksa enggak? Diperiksa. Buku KIA yang baru, dokternya sopo iki ning ngene, sok ngisi buku KIA enggak? Kalau saya semua ANC dengan dokter. Tidak ada ANC dengan bidan. Saya ANC persalinan semua dokter. Tidak ada bidan. 3. Iya. Jadi memang seperti itu. Jadi di kami itu masyarakat USG itu periksa hamil, USG, persalinan itu sudah nggak peduli dokternya lanang apa wedok. Tuh. Memang pertama kali itu mereka malu. Jadi saya memang menerapkan, saya ngajak teman dokter saya yang laki-laki, terus lama-lama takcul. Kayak gitu. Terus kita sudah punya jadwal hari ini yang USG siapa, hari ini kan dokternya dibagi-bagi. Nah, belum dapat ya, nggak apa-apa. Berarti non kapitasimu belum bertambah. Wassalam, lumayan 150.000. Soalnya sekarang ya, klaim ANC itu berapa? 75.000. Iya kan? Hah? Masalahnya mbok periksa dokter. Salahnya ora diperiksa dokter. Persalinan berapa klaimnya? Nah, nek diperiksa dokter dadine piro? 1 juta berapa? Ya enggak 800, betul. Nah itu bagaimana strategi kita untuk meningkatkan pendapatan di puskesmas nek orang ngono kuwi ya ora. Memang saya konteksnya memang persalinan dokter itu kalau tengah malam karena ada dokter jaganya ya. Memang itu belum. Tapi nek pagi itu nek G1 itu masih tak suruh ngempit tekan dokternya teko. Dan dokternya berusaha datang pagi. Kebetulan kalau di puskesmas memang dulu penanggung jawab dari KIA itu saya. Seluruh KIA dari baik itu dari pokoknya KIA lah semuanya itu saya. Nek sing IGD karo rawat inap dokter-dokterku yang cowok. Jadi sudah tahu. Jadi untuk kasus KIA 24 jam konsulennya pasti ke saya. Kalau untuk rawat inap dan IGD saya nggak mau dikonsuli. Jadi konsulnya kepada 2 dokter saya. Tadi tak bagi kayak gitu. Pemeriksaan juga begitu. Jadi hari-hari saya meriksaannya di KIA, konsulan ibu hamil ke saya, nek bukan yang ruang pemeriksaan umum dokternya dokter cowok-cowok terus. Saya jarang di RPO. Saya di KIA. Gitu. Tapi persalinan ya dokterku cowok martesin. Yakin itu? Pintar-pintar. Oh enggak Pak, enggak, bukan pandang, benar-benar melakukan partes. Yes, dokter cowok. Kalau bisa dibuktikan kok, bisa dibuktikan, saya nggak bohong. Karena kalau bohong, klaim BPJS itu nek dicek neng masyarakat meh piye. Sekarang begitu yang lahirin siapa? Dokter ini cowok. Nek cowok pasti dokter, ora mungkin perawate.
Meskipun partes 6 tangan itu boleh dokter, bidan, perawat, bidan, tetapi tidak boleh bidan, dan bidan, ataupun bidan, perawat, dan perawat. Tetap harus ada dokter. Ini belum menjadi target, jadi kemungkinan Kementerian Kesehatan memang akan mewajibkan entah mulai tahun ini ataupun tahun depan. Itu yang rodok-rodok ngenes bagi dokter. Siap-siap aja memanfaatkan jaringan dan jejaring. Kalau enggak wassalam. Ya, susahnya kan di situ. Padahal SKD neng nggone doktere, wong doktere juga dari dinas ora nono jadwal kerja 24 jam, pengaturannya kan seperti itu. Rawat inap aja belum tentu ada 24 jam. Karena memang pengaturannya dari dinas sendiri tidak ada untuk pengaturan dokter jaga 24 jam. Wani piro kan judulnya selanjutnya. Oke ya, ini jadi tolong untuk push, untuk apa ini semua teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi calon pengantin sudah pakai Elsimir? Sudah berjalan ya? Oke ya. Oke. Ya. Ini kemudian adalah gizi. Petugas gizi mana? Ada enggak? Contoh neng kene ana petugas gizi pura? Oke, petugas gizi itu. Biar tahu. Nek enggak koyok ngene ra kelingan. Oke, tahu enggak kalau di gizi ada capaian esensial tentang indikator utamanya sudah dibikin? Sudah, indikator utama. Indikator utamanya apa, Mbak? Indikator utama presentasi bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Kemudian duta usia 6 sampai 30 bulan mendapat makanan pendamping ASI. Kemudian balita gizi kurang mendapat makanan tambahan. Oke, Mbak, dengan puskesmas mana? Puskesmas Bandar 1. EPP GBM-nya sudah setiap bulan clear? Kalau setiap bulan belum clear, Bu. Kenapa? Maksudnya belum kalau setiap bulan belum semua tercover. Kenapa faktornya? Faktornya yang kemarin kita terkendala dengan masalah entry. Pasti di entry. Cara ngentrinya piye? Cara entry kalau kita bekerja sama dengan lintas program dari pelaksana, kemudian kita juga menggerakkan dari kader yang sudah pernah ikut pelatihan EPPGBM. Tapi jalan enggak kadernya? Jalan. Saya mending nek punya saya enggak jalan. Kan dibantu puskesmas juga. Jadi kalau saya akhirnya puskesmas, tapi ya tak ubres-ubres, tetap setiap bulan itu saya push sebelum, karena laporan kalau saya sebelum tanggal 4 harus sudah. Jadi saya semua kegiatan tanggal 30 setiap akhir bulan, maksimal setiap akhir bulan tanggal 30, karena kan tidak ada kegiatan di tanggal 30 atau tanggal 29 atau tanggal 31, pasti kan tidak ada. Jadi maksimal hari terakhir di bulan itu laporan harus selesai semua. Karena pasti kegiatannya sebelum itu, benar nggak? Oke, Bu punya stunting enggak? Ada, Bu. Stuntingnya ada berapa? Kalau kemarin data terakhir di Februari, kalau di prosentase stunting kita kurang lebih 10%. 10%? Itu yang untuk kategori pendek dan sangat pendek. Pendek dan sangat pendek. Iya, dari yang Februari. Oke. Jadi ini kalau di sini ya, masalah gizi di sini belum ngomong tentang stunting. Iya. Nanti stunting yang ngomongnya ada di bab 4. Oke ya. Stuntingnya ada di bab 4 ya. Kemudian P2, siapa P2P? Di sini ada? Oke. Apakah sudah membuat indikator yang utama sudah dilaksanakan, Pak? Cakupan. Sudah, Bu. Sudah. Oke.
Apa saja indikatornya? Ya, pelayanan TB, Bu. Terus? DB. Kalau ini masing-masing puskesmas berbeda ya pastinya. Kalau P2P kemungkinan akan ditemukan hal yang berbeda di satu puskesmas pada puskesmas yang lain. Karena ini indikator kinerja utama prioritas berbasis pada masalah yang ada di puskesmas masing-masing. Jenengan punya jenengan apa? TB. Ya. Terus kusta, terus HIV/AIDS. HIV/AIDS. Terus sudah atau masih ada yang lagi? lain sementara itu dulu, Bu. Karena yang lain bukan endemis DBD, jadi. Iya. Oke, TB apa? TB kita capaian BTA positif yang masih sering di bawah, Bu. Masih pakai BTA positif atau TCM? TCM. Pakai TCM. Kenapa, Nah, karena penemuan suspek yang rendah. Iya. Atau apa? Suspeknya sudah tercukupi. Suspeknya tercukupi, ya, tapi cuma kualitas mungkin dari kualitas hasil. Kualitas dahaknya yang tidak bagus, gitu. Ya. Oke, berarti TCM-nya belum clear ya? Belum terpenuhi maksudnya? Iya, capaian. Ya, TCM positifnya. BTA positifnya, oke. Ya. Padahal biasanya sensitif banget loh TCM. Iya, tapi memang kenyataannya begitu, Bu. Jadi. Tapi saya lihat begitu ada positif dilakukan ini enggak pemeriksaan di sekitarnya? Iya, kontak berapa orang? Itu 10 rumah di sekitarnya, terutama dari keluarga kontaknya itu dulu. Terus 10 rumah di sekitarnya sampai 20 kontak yang yang ada gejala kita lakukan untuk itu, Bu, untuk pemeriksaan TCM untuk dilakukan juga. Pemeriksaan BTA-nya. Ya. Oke, untuk di TCM ya, Ya. semua ya. Oke, kemudian tadi TB menjadi indikator mutu puskesmas enggak? Masih dalam rencana, ada 2 kita stunting dan TB. Oh, stunting dan TB. Ya, Oke, yang kedua apa tadi? Tadi kusta. Kusta, ada penderita kusta di situ? Ini 2 tahun terakhir kita tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. HIV di mana permasalahannya? HIV banyak. Juragan HIV, saya pun banyak. dulu punya HIV banyak banget. Makanya jujur saya itu di pemeriksaan calon pengantin itu saya selalu mengedukasi untuk VCT. Tapi itu tidak dipaksakan ya, maksudnya kita memberi pengertian kepada calon pengantin karena saya selama jadi kepala puskesmas wis menemukan 7 pasang calon yang tidak open. Saya sudah menemukan 7 pasang calon pengantin yang tidak open. Ada yang kemudian dilanjutkan, ada yang kemudian dilanjutkan tapi juga bercerai, kayak gitu. Jadi ada yang tidak dilanjutkan, gitu. Itu kalau yang sama-sama HIV pasti dilanjutkan, iya. Tapi kalau salah satu belum ini, nah ini harus jadi Windows periodnya kita nih, ya harus diperiksa. Oke, kasus HIV banyak banget ya, Pak? Selalu meningkat. Oke, kalau HIV-nya banyak, bagaimana dengan TB dan HBsAg positifnya? Namanya mungkin Bu Yulia, Bu. Bu Yulia, oh Dokter Yulia, oke. Ini buat cerita-cerita saja supaya teman-teman tahu di puskesmas lain mungkin bisa diadop ataupun ya kan pengalaman-pengalaman itu nek rapas kumpul ngene krungu kabeh piye. Oke, bagaimana dengan tadi TB-nya kenapa Bu Dokter Yulia? Kalau TB pemegangnya Pak Teguh, kalau saya HIV. HIV dokter. Gimana kalau ya? HIV itu banyak yang LFO, lost follow up. Jadi kalau di tempat kami yang lost follow up itu nanti tanya sama apa itu namanya? Sama-sama kader atau dari puskesmas lain, apakah pasien ini pindah di tempat puskesmas yang atau kita ke dinas kesehatan atau juga sama
LSM penjangkau. Terus dari situ kita dapat informasi ternyata pasiennya banyak yang sudah meninggal, LF-nya, atau memang sudah pindah ke tempat lain. Tapi gitu. di puskesmas ada ARV enggak? Ada, kita Tersedia pengobatan ARV ada ya? 30 orang yang HIV positif di puskesmas. Nah, berarti sudah bisa dilakukan di puskesmas ya. Enak kalau sudah bisa dilakukan puskesmas. Tapi mungkin ada beberapa pasien yang tetap tidak mau di puskesmas, akhirnya tetap di rumah sakit. Ya, pasti itu. Cuman teman-teman juga harus hati-hati karena LSS kadang juga ngawur nek ngekei sampling iki diperiksa asal semua ora jelas kayak gitu. Kalau LSL 3 bulan sekali pasti, kalau yang belum positif pasti rutin. Iya, rutin pemeriksaan ya. Ya, Oke, sudah punya ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini tentang sudah, kemudian P2P. Nah, ini hanya tentang bagaimana kita melaksanakan upaya esensial ya, UKM esensial 2.7. Berarti UKM esensial ada berapa? 5 apa berapa? Pertama adalah Promkes. Kedua adalah Kesling. Ketiga adalah Kesga. Keempat adalah Gizi. Kelima adalah P2P. Oke, jadi 5 ya, jangan lagi ada yang 5, ada yang 6. Biar enggak pating. Biar sekarang sudah ngerti semuanya. UKM esensial ki opo wae sih, UKM pengembangan nanti apa aja sih, kan seperti itu. Nah, kemudian untuk 271 ini adalah UKM pengembangan ya, tentang penyelenggaraan UKM pengembangan. Oke, apa saja yang ada di puskesmas UKM pengembangannya? Oke. Siapa di sini penanggung jawab UKM pengembangan ada enggak? Ono bidan biasanya ono ki. Ada enggak penanggung jawab UKM pengembangan? Hah? Mana? Siapa? Ada enggak? Enggak apa-apa, supaya temennya tahu saja terjadi komunikasi, kan nanti kita jadi bisa ngerti ini sebenarnya apa sih yang harus diselesaikan, benar enggak? Kalau enggak nanti repot. Oke, siapa UKM pengembangan ada enggak? Ini Mas. Oke. UKM pengembangannya apa saja, Mbak? Keswa, terus lansia, terus UKS, remaja ya, UKK sama Gatra, remaja. Ada Kesjaor enggak? Ada enggak kegiatannya? Ada. Oke, saya mau tanya masalah jiwa. Apa yang dilakukan dengan jiwa? Biasanya itu melakukan screening jiwa di sekolah, terus di pos tren, ada juga di sekalian pas pos Yandu Remaja. Karyawan puskesmasnya di screening enggak? Iya, tetap. Iya, Bu. Sudah dulu, Bu. Sudah duluan dilakukan screening. Oke, selain screening ada desa sehat jiwa? Belum ada. Sudah ada yang punya desa sehat jiwa sudah? Ada? Belum ada, Bu. Ada yang punya kader jiwa? Ada. Bentuknya kader dari wong sehat apa mantan ODGJ? Sehat. Sehat. Karena saya kadernya ada mantan ODGJ. Jadi saya kader saya jiwa itu tidak hanya dari orang yang sehat, tetapi memang dari mantan ODGJ.
Bahkan dia sudah pinter, dia bisa membawa teman-temannya yang dia curigai untuk dilakukan screening. Bisa loh dia itu karena temannya pengalaman kayak gitu, Bu, di sana ada, dia cukup melaporkan saja nanti sehingga kita bisa melakukan intervensi lanjut seperti itu. Jadi nggak apa-apa kader jiwa itu dari mantan ODGJ ya nggak masalah, yang penting penyembuhannya sudah sembuh ya, secara sosial kita sudah sembuh dan pasiennya masih patuh minum obat. Sehingga termasuk dia menjadi duta untuk patuh minum obat. Karena kalau tidak patuh minum obat itu nanti repot. Saya benar-benar sudah punya ODGJ yang tadinya wis edan, benar-benar edan, udah nggak mau ngapa-ngapa, ada yang kataton, ada yang paranoid, itu sekarang sudah bekerja. Bahkan kadang sering memaksa, Bu dokter tak tumbas ke pulsa nggih, saya bergajian. Itu. Saya memang senang dengan kasus-kasus jiwa itu, saya cenderung memang rodok senang, jadi memang saya mempunyai perhatian khusus di jiwa itu. Jadi monggo ini apa saja, yang penting sudah punya indikator ya untuk ini ya, UKM esensi pengembangannya. Ada indikator kinerjanya nggih, sampun nggih? Oke. Iya, pastilah. Oh, wong itu ada ODGJ masuk SPM kok. Semuanya. Oke ya. Nah, ini 281 iki EP-ne kepala puskesmas. Ya. Tidak hanya dinas kesehatan yang mempunyai elemen penilaian, tapi kepala puskesmas pun punya elemen penilaian. Ya, jadi nek kapuse mengko ora duwe iki, yo ini bisa jadi nilainya adalah 0. Perhatian buat para kapus, tolong di sini sama tadi seperti seperti tadi koordinator UKM. Kapus pun punya seperti ini. Ya. Jadi ada jadwalnya, persiapannya, pelaksanaannya kapan. Mungkin bisa saja include dengan pralogmin ataupun mungkin karena kalau sampai logminnya, jadi termasuk itu kan termasuk juga sebenarnya kegiatan supervisi UKM ya. Logmin, pralogmin, monggo seperti apa disupervisi, dilihat, ataupun kumpulan UKM masuk di dalamnya sebentar, kolo-kolo kayak gitu ya monggo, tapi harus ada jadwalnya. Kapus harus membuat jadwal kegiatan supervisi ya. Jadi kapus kalau mau supervisi harus berkoordinasi dengan koordinator UKM kapan dia mau supervisi. Nah, ada KAK-nya loh. Ini EP-nya kapus ini. Ya. Kepala puskesmas ya toh? Iya. Ini monggo kapus tolong ini diselesaikan elemen penilaiannya panjenengan. 281 Pak Kapus. Senenge padha anak buahe lho yo kapuse kudu gawe. Ora kena njaluk tulung, aja direwangi ben kapuse ben gawe dhewe terus langsung di sini pada kayak gitu bisik-bisik ben wis syukur rak kapuse kon gawe kaya ngono. Biasane kapus rak ngerti apa-apa. Rasakno saiki kon gawe. Tapi enggak berlaku buat saya lo ya. Oke. Itu tadi 281 jelas banget nek kapuse orang gawe maka nilainya adalah 0. Padahal semua elemen penilaian harus terisi supaya nilainya tidak 0 ya. Muga dikebuki rame-rame kapuse nek iki sampe ra gawe. Nek kapuse sampai orang gawe apa meneh anak buahe ya. Jadi besok ini ikonnya bisa kapusnya ya.
Iya, nanti dilihat jadwalnya Unikapuse piye. Ya, itu orang terjadwal sewaktu-waktu mak beduduk ngerti-ngerti teko, gitu ya. Oke, ya ini Ini hanya evaluasi dan tindak lanjut pemantauan dari koordinator UKM untuk melakukan PDCA-nya, PDSA-nya seperti apa ya. Nah, ini Kapus juga harus mengevaluasi tentang PKP ya. Jadi nenek lokmin ora gur moco-moco tok, ora gur itu, tapi kita harus tahu progresnya bulanannya seperti apa. Nanti habis ini paparan-paparan puskesmas ya, biar saya melihat seperti apa sih sebenarnya. Tolong coba siapkan ada SK, ada kalau RUK RPK sih saya yakin sudah clear ya. Terus ada PKP, saya kepengen ngerti saja teman-teman tuh bikinnya seperti apa. Termasuk PowerPoint, Linsek dan Logmin. Saya mau lihat PowerPoint ini. Jadi genah ora janjane iki puskesmas tenan apa ora. Nanti dipaparkan. Salah satu puskesmas saja contoh. Kita bareng-bareng pengen memperbaiki puskesmas. Ini tidak dalam rangka mempermalukan puskesmas masing-masing apa golek salahé, tapi dalam rangka kita belajar bareng supaya semua bagus. Ya. Kalau ini indikator jelas, UKM sudah ada indikatornya sesuai SPM, monggo. Yang ini sudah ada semua, pasti tinggal nanti pelaksanaannya seperti apa. Oke, ini untuk bab 2 selesai. Ada pertanyaan? Tinggal bab 4, Mbak. Ayo, ada yang ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan dokter untuk UKM esensial dan UKM pengembangan. Untuk UKM pengembangan itu apa istilahnya berdasarkan informasi yang ada di puskesmas tersebut atau harus ditarget berapa, 3 pengembangan atau bagaimana dokter? Apa intinya boleh 1, 2, 3 atau boleh 2 saja atau bagaimana? Kembali lagi kepada SPM. Di SPM ada berapa? Jadi semua kegiatan UKM, misalnya Kesjaor, ada enggak? Ada enggak? Ya? Mungkin sing orang duwe pabrik, orang duwe apa-apa kayak gitu ya, tinggal di desa mungkin untuk kesehatan namanya? Kesehatan kerjanya mungkin tidak berjalan. Tapi sekarang saya ngomong, kesehatan kerja itu masuk dalam K3. Puskesmas masuk enggak? Ada enggak? Ya wes. Ada semua enggak? Semua dilaksanakan UKM pengembangan. Ya kan? Itu kan UKM pengembangan terdiri dari jiwa, lansia, UKS, Kesjaos, terus apa lagi? Ya, ada semua enggak? Ada semua, dan semua itu dilaksanakan oleh puskesmas, tidak tebang pilih. Gitu. Karena memang indikatornya dari Kemenkes ada enggak? Ada. Masuk dalam SPM. Jadi semuanya nggih Pak. Karena sekarang ngomong kesehatan kerja. Puskesmas ono kesehatan kerja pura? Ada. K3-nya jalan. Di ruang lingkup sendirinya, ya kan? Orang mungkin kita bayangane itu adalah ke tempat lain.
Nek nggone dhewe ora dilaksanakan, berarti nanti di EP di bab 1 tentang K3 isine kosong. Gitu. Penanggung jawabnya ya include penanggung jawab program masing-masing saja, sudah. Kan satu orang bisa berbanyak orang. Monggo Pak. Mungkin sekedar menanggapi yang barusan disampaikan Bu Dokter itu untuk K3 itu sebetulnya bukan hanya untuk yang formal saja Dokter. Jadi kalau di puskesmas itu ada namanya pos UKK, jadi itu pos untuk pekerja non formal. Gitu, betul. Seperti itu. Ya memang seperti itu. Nanti jatuhnya ini memang UKK kan memang ada di puskesmas ya, di semua puskesmas itu pasti ada. Kembali lagi nanti jatuhnya ini juga mungkin teman-teman kemarin saat teman-teman sudah pada pelatihan PPI? Sudah? Belum? Karena ini juga nyambung kepada PPI. Oke, masih ingat tentang PPI? PPI ada tim PPI di sini, ngacong aja. Karena ini nanti tak tanyakan loh bab 5-nya. Apakah teman-teman semua di sini sudah bikin program PPI? Belum. Nah, jadi kalau ini bedanya akreditasi sekarang. Akreditasi sekarang itu semua ada indikator, ada program yang akan diuprek-uprek pasti analisa, evaluasi, tindak lanjut. Itu plan, do, study, action. Sesuai atau tidak. Mungkin itu. Oke, kita ke bab 4. Bab 4, Mbak, buka Mbak. Bab 4 ini merupakan program prioritas nasional. Program prioritas nasionalnya ada berapa semuanya? 5. Apa saja? Gizi, stunting, terus KIA, terus imunisasi, terus TB, terus PTM. Oke. Ini ada yang mempunyai klinik di sini? Nah, ini bedanya teman-teman yang ada di klinik dan di puskesmas. Kalau di puskesmas, program prioritas nasional ada di satu bab, di bab 4, tetapi di klinik ada di bab 3, di KMP. Oke? Nah, ini merupakan program prioritas nasional, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melaksanakan program ini dan mengevaluasi, analisa, evaluasi tindak lanjut sendiri. Oke, stunting. Stunting, siapa programmer gizi? Selain yang tadi, itu ya dirimu ya gizi ya? Oh itu, yang selain yang tadi, oh ini ibu ini depan, Mas coba Mas, sini Mas. Ini nanti teman-teman ambil datanya dari mana saja. Saya ngomong seperti ini nanti semua sudah include ya. Oke, petugas gizi, apa yang sudah dilakukan tentang untuk program untuk penurunan stunting? Ini harus melibatkan lintas program, lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Cluenya itu. Oke, monggo. Izin menjawab Ibu.
Ya, yang telah kami lakukan bahwa kami telah melaksanakan posyandu serentak untuk menjaring tentang stuntingnya melalui posyandu serentak. Kemudian memasukkan data itu melalui EPP GBM. Dari data itu kemudian kita sosialisasikan kepada baik itu lintas sektoral ataupun di desa masing-masing. Kemudian kita berkolaborasi dengan kantor KB yang ada penanganan TPK melalui LSIMIL dan lain sebagainya. Kemudian SIMIR itu punya siapa? Emang punya KB? Iya, iya Bu, itu milik KB Bu. Oh dari KB ya? Iya. Basicnya ya? Iya, TPK Bu, pelaksanaannya kalau di kita. Kemudian ya, kita biasanya yang memberikan itu, tapi basicnya adalah KUA atau itu sebenarnya. Kemudian kita intervensi pemberian melalui pencegahan stuntingnya Bu, yaitu pemberian TTD dan penyuluhan pada SMP, SMK dan SMA. Itu tentang pemberian tablet tambah darah. Saya tanya, apakah before afternya diperiksa HB-nya sehingga tahu progresnya? Kita pernah bekerja sama dengan satu SMK untuk pemeriksaan siswinya HB-nya. Sebelumnya hasilnya berapa? Sesudah diberi tablet tambah darah ada peningkatan enggak, dievaluasi enggak? Alhamdulillah ada Ibu. Ya, ditemukan yang pertama itu ada remaja yang anemi ringan, sedang dan berat, kemudian kita berikan TDD dan di SMK itu ada makan bersama. Dilaksanakan makan bersama, kita kerjasama dengan itu. Kemudian kita pantau, kita periksa HB-nya lagi, alhamdulillah meningkat. Apakah ada anemi berat di situ? Ada satu anak. Terus diapain anemi beratnya? Kita rujuk, ya kemudian kita kasih TTD-nya juga, pemberian TTD. Datanya lengkap ya? Ada Bu. Ada SK enggak di desa atau di kecamatan? Belum ada. Untuk tentang pencegahan stunting bareng-bareng lintas sektor. PPKB enggak ada? Dari maksudnya kegiatannya PPKB itu kayaknya kemarin sudah di SK kan loh. Masa kecamatan Rono? Ada, pasti ada. Ada kan? Ada. Coba dicek ya Bu. Itu bagian dari punya jenengan ya. Bagaimana tentang pencegahan stunting. Ini yang paling penting. Promotif, preventifnya seperti apa. Tetapi harus melibatkan lintas program, lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Teman-teman kalau nggak punya data bisa kolaborasi dengan BPKB karena memang anggaran di kita tidak ada. Yang banyak adalah untuk seperti itu adalah di desa dan BPKB. Di BPKB kan banyak kan acara-acara stunting kan terus-terusan kan? Banyak di acaranya. Adanya kalau di KB yang sering kita ikuti yaitu mini lokakarya di tingkat KB. Kemudian ada semuanya dikasihkan ke TPK. TPK itu apa? TPK tim pendamping keluarga. Oke, ada SK-nya enggak? Kalau di KB mungkin ada mungkin. Lah, ya, ada itu. TPK itu ada. Di SK kan dari desa atau dari kecamatan? Dari kecamatan, Bu. Desa enggak punya? Bentuk enggak? Desa? Desa ada. Kalau punya saya sampai desa. Oh, iya. Iya, jadi monggo ya. Teman-teman di puskesmas tolong cari data ini untuk mengisi elemen penilaian ini. Jadi tim pendamping keluarga itu tidak ada di puskesmas, benar gak? Iya, karena adanya adalah di desa. Kui gone SPJ-nya PPKB, bukan SPJ-nya puskesmas. Tapi tidak masalah, teman-teman harus tahu, harus terlibat. Bidan desa ada yang tinggal di desa enggak di sini?
Ada, dilibatkan enggak dengan tim pendamping desa? Iya, namanya masuk. Salah satu tim pendamping desa adalah bidan desa. Iya, makanya itu ada SK-nya kan? Ada Bu, Lihat. Ibu enggak belum tahu, ayo. Harus tahu semuanya, petugas gizi harus tahu ya. Karena ini datanya bukti bahwa kita bekerja sama dengan lintas sektor, kita bisa mendapatkan data itu. Minta kopiannya. Kalau enggak minta kopiannya langsung PDF aja kita. Kan bisa kan? Scan PDF, begitu ya. Jangan sampai lupa. Terus pertemuan-pertemuannya karena di BPKB itu punya pertemuan lintas sektor sendiri. Benar enggak? Nanti ada yang pembagian sertifikat LSIMIR ya kan? Sampai sebegitunya ya monggo. Jadi teman-teman untuk masalah stunting harus bisa terintegrasi baik itu lewat PPKB, lewat KUA. Jadi gini, calon pengantin di puskesmas diperiksa berapa bulan sebelumnya? 1 bulan, bahkan ono sing wis arep dadi pengantin wis nganggo klambi pengantin ke puskesmas. Betul enggak? Ya. Padahal sebenarnya untuk LSIMIR itu pemeriksaannya adalah 3 bulan. 3 bulan itu termasuk pemantauan HB. Ya, jadi urusan stunting ini tidak bisa ngomong dari calon pengantin, tetapi kita kembali lagi kepada kesehatan remaja. Nek meriksa darah sebisa mungkin kita tahu jelas before afternya, ya. Jadi kita ngerti progresnya apa nih, sing kurang di tentang pemberian tablet tambah darah. Mungkin juga bisa saja dengan programmer kecacingan. Ya, sebenarnya cacingan no. Karena apa? Yang namanya stunting ini dikatakan stunting hanya dengan pengukuran. Yang diukur apanya? Dinyatakan stunting? Tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Jadi mbok bocah arep sehat, bocah arep gizi kurang, bocah arep gemuk ipel-ipel, nek tinggi badan tidak sesuai dengan usia, ya kuwi stunting. Kadang saya juga kesel di lapangan, kemarin ada tuh saya sampai ribut, jadi anaknya kepala desa stunting, aku tak anaknya, lah wong bojomu we kuntet ngono Pak, aku tak bilang kayak gitu. Jadi dia protes, nggak mau dibilang anaknya stunting kayak gitu. Memang ini menjadi ini ya karena kalau gizi kurang, gizi buruk itu jelas. Tapi stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan umur kan angel. Nek turunannya wong pendek-pendek kabeh meh ngopo? Arep ditarik badane kan angel. Oke. Ini tolong ya bagi PPN yang nomor 1 jelas untuk lintas program dan lintas sektornya. Tolong teman-teman semua harus punya datanya. Oke, next. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah ibu hamil ya, dan tentang ibu bersalin dan tentang masa sesudah melahirkan. Oke. Ini nek nggarap iki berarti nggarap INM. Benar enggak? Teman-teman semua tolong iki terutama dokter-dokter ya sing ana ning kene ya. Perhatian, tolong dibaca buku KIA yang baru. Apa saja yang di situ. Tolong kita belajar bareng. Sing orang ngerti ya takoke mungkin bidane kepiye supaya kita bisa menurunkan AKI AKB. Untuk deteksi PEB dan hipertensi kehamilan yang dilakukan di puskesmas pemeriksaan apa aja? MAP, terus MAP itu pemeriksaan apa Bu? Tensi. Bagaimana taunya MAP? Sistol 2 kali apa?
Sistol apa diastol? Ayo sing jelas Bu Bidan, ayo Bu Bidan. Apa ini? Pemeriksaan apa namanya? MAP. Oke. Dokternya ngerti pora iki? Dokternya kudu ngerti lah, aku tak dokter iki we. Coba MAP apa? Main pressure, arterial pressure. MAP, bagaimana cara pemeriksaan MAP? 2 kali diastol ditambah sistol dibagi 3. 2 kali diastol ditambah sistol dibagi 3. Apakah seluruh ibu hamil diperiksa ini? Iya. Di Puskesmas? Oke. Jadi screening untuk ini adalah sebenarnya ada 3, yaitu IMT, MAP, dan ROT. Yang pemeriksaan tensi dengan berbeda posisi. Iya. Tapi memang rata-rata belum dilakukan. Jadi kalau yang di Objin ini yang sering digembar-gemborkan adalah IMT dan MAP. Kalau saya sudah melakukan 3 itu. Tapi memang terbukti hebat toh. Maksudnya kita tahu tidak ada yang namanya hipertensi pada kehamilan itu tiba-tiba. Tidak ada yang namanya PEB itu kok teko PEB. Selama kita ANC-nya benar, itu bisa dideteksi dari awal. Karena salah satu itu sudah ada, berarti adalah resti. Jadi penentuannya seperti itu. Tidak hanya restine itu mengkelihatan udim dari usia, dari kehamilan yang multipara, dari itu tidak seperti itu. Sekarang penambahannya di situ. Peningkatan tekanan darah itu bisa dilihat di situ. Bang saiki tensi 120/80 nek ibu hamil deg-degan enggak? Deg-degan, kita udah deg-degan. Terus pemberian aspilat ada enggak di puskesmas? Tersedia enggak aspilat di puskesmas? Tersedia, rawat jalan enggak punya? Hah? Kok iso? Aspilat itu kan untuk ibu hamil. Hah? Di rawat jalan enggak ada? Masuk sih? Pengadaan sendiri enggak ada? Oh, kebijakan ke atasnya begitu. Kematian ibu Kabupaten Batang ada berapa? 2023 sudah 6. Dari apa? Tahu enggak? PEB bukan? Apa? Perdarahan. Oh, dari lain-lain. Enggak jelas. Dari lain-lain. Jadi teman-teman kalau bisa memang kayak nifedipin, aspilet, MGSO 4 punya enggak di puskesmas? Hanya rawat inap tok apa seluruh rawat jalan? Oke. Sekarang sing gampang Bu Bidan ndi yo? Iki ya. Bu Bidan aku mau tanya, sediaan MGSO 4 yang ada di puskesmas itu yang apa? Ada yang 20% dan 40%. Di puskesmas dua-duanya ada? Ada, oke. Bagaimana Bu Bidan cara pemberian MGSO 4 yang 20%? Ya, untuk yang 20% itu kan berarti satu filenya isinya 20 mili, 25 mili. Itu kalau untuk kasus PEB berarti kita suntikkan yang 4 gram itu secara bolus, berarti kita ambil untuk 20 cc. Berarti kita suntikkan. Diapain dulu pasiennya? Diinfus dulu enggak? Iya, Okay. infus. Yeah. Terus diinfus, Kemudian, dibolus, terus? Diinfus, bolus kita masukkan 20 cc karena kita pakainya yang 20%. Okay. Kemudian kita lakukan maintenance, berarti sisanya tadi yang 5 cc ditambah lagi kita ambil satu lagi, berarti kandungannya jadi 6 gram itu kita masukkan secara infus drip. Infus drip, ya.
Oke, kalau yang 40% bagaimana Bu Bidan? Kalau yang 40% berarti kita encerkan dengan Aquabides 10 cc. Berarti Terus? kita ambil 10, kemudian kita encerkan, kita masukkan per bolus, kemudian yang sisa 15 tadi kita masukkan untuk maintenance ke infus. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Bidan. Aplaus untuk Bu Bidan Jining ya. Jadi saya nanti ini cuman saya sekedar ngecek saja. Jadi kenapa saya tanya ini? Obat-obat emergensi yang ada di puskesmas harus ada di semua unit layanan. Termasuk pastinya akan berbeda-beda dong. Manakala kita di ruang KIA pastinya harus tersedia MGSO 4. Karena kan tidak hanya pasien yang akan bersalin saja kan. Bisa saja sedang di ruang KIA tiba-tiba kejang. Bisa saja PEB. Harus segera, tensinya melonjak, padahal itu mungkin bisa saja kita memutuskan harus segera terminasi dan sebagainya. Otomatis nek arep merujuk kudu dikei kuwi ra. Harus seneni rumah sakit. Makanya saya nanya seperti ini, kenapa jangan sampai lupa nggih teman-teman bidan semuanya. Dokter yo kudu ngerti, mengko ngerti-ngerti piye. Bagaimana cara pemberian SMGSO 4 disuntik bokong kanan, bokong kiri? Aduh tobat aku. Zaman kapan, abad kapan. Nah ya itu kan sudah enggak, kalau memang sudah kolab enggak bisa apapun ya. Tapi kayaknya itu masih semua itu masih bisa. Itu hanya keadaan yang memang sangat-sangat luar biasa yang kita sudah kolaps di situ. Ya, oke. Ini yang kedua adalah imunisasi. Ada programmer imunisasi di sini. Ini kenapa saya ngomong? Saya ngomong tadi obat-obat emergensi, saya ngomong ke KI ya. Sekarang teman-teman, setiap imunisasi apa bawa kipi set? Nah, ketoknya kok ono sing bawa, ono sing ora sih. Kok ora yakin banget. Nek Posyandu itu ada imunisasi ndak? Ada, bawa kipi set ndak? Ya, ini obat emergensi ndak? Soalnya wis nyepelekke ora tahu ono kipi. Jadi jangan menyepelekan masalah kipi. Apapun kipi set itu di imunisasi harus ada. Oke ya. Ada programmer imunisasi di sini? Ada. Mana? Siapa? Itu. Oh ya, coba. Itu ada programmer imunisasi. Oke, ini kalau ini selesai pasti harus 10 semua. Untuk program prioritas nasional imunisasi itu harus 10. Karena apa? Indikator dan target kinerjanya jelas kan? Sudah ada kan? Oke, tercapai enggak? Sudah tercapai semua? Sudah Bu. Oke, sudah tercapai semua. Kemudian vaksin dan logistik apakah clear? Clear sekarang memakai aplikasi Smile itu Bu. Jadi terpantau jelas. Iya, jadi pokoknya gelundung siji yang ngerti, kurang sidik yang ngerti, vaksinnya orang entek dan sebagainya juga tahu. Iya, pakai aplikasi itu. Kemudian sekarang saya tanya, untuk vaksinasi kelengkapannya kan ada vaksin, ada sepet, bener nggak? Sing nyimpen sopo? Kalau itu masuk di pencatatannya itu di gudang farmasi Bu. Terus di LPLPO-nya masuk di farmasi. Tapi karena tempatnya di ruang vaksin juga ada, masuk di ruang vaksin juga. Vaksinnya bolehlah ya, karena mungkin ruang farmasi ini sempit. Kalau vaksin kan memang sudah ada tempat vaksin tersendiri ya, cold chain-nya sebagai macam semuanya ada semua di situ. Terus kalau BMHP semua adalah di farmasi, bukan ada ting telecek kemana-mana. Misalkan di IGD ada BMHP kan? Ada.
petugas farmasi setiap hari ngecek nggak LPLPO-nya? Harus dicek. Kuwi kewajibannya petugas farmasi, dari ngecek obat emergensi, stok obat, termasuk pustu. Pustu kan kita pagi mestinya bon obat dulu dong, atau sehari sebelumnya bon obat dulu dong kepada petugas farmasi. Selesai berarti kita harus laporan kepada petugas farmasi tentang penggunaan obat, ya. Jadi seperti itu. Obat dan BMHP harus disimpan di farmasi. Sehari berapa kali Bu buka kulkas vaksinnya? 2 kali. Kuncinya simpen jenengan apa semua orang bisa akses? Di saya, Bu. Ya, berarti pagi jenengan selalu menyiapkan kebutuhan vaksin teman-teman. Iya, kalau mau posyandu ke hari besoknya sudah WA dulu. Semua pos. Jadi nanti pagi buka disiapkan untuk desa mana saja. Oke, berarti terima kasih ya. Jadi ini kalau ini saya yakin sudah sesuai karena memang petugas imunisasi sekarang wis nganggo aplikasi, baik aplikasi semua, pencatatan pelaporannya, jadi ini harus clear. Oke, kemudian TB. TB ada programmer TB di sini. Ini baik pelayanan TBSO maupun TBRO. Ya. Sensitif obat atau retensi obat, sudah resisten obat. Gitu. Ada programmer TB di sini? Oke, itu programmer TB. Lah, emangnya ono liyane di programmer liyane? Ora ono. Mana? Tuh, itu yang lain. Oh. Biar dengar suaranya. Pak, apakah sudah ada program untuk TB? Sudah, Bu. Sudah ada indikatornya? Sudah. Sudah, oke. Apakah semua indikator sudah tercapai semua? Alhamdulillah sudah. Termasuk suspek? Suspeknya sudah. Sudah semuanya? Clear, hebat dong. Terus ada tim TB.dot di puskesmas? Ada, Bu. Oke, ada tim TB.dot ya semuanya. Terus logistiknya bagaimana? Sering kekurangan enggak? Tidak, Bu, sudah direncanakan. Penyimpanannya di mana? Di farmasi. Penyimpanannya di farmasi ya. Tidak boleh obat TB disimpan oleh programmer. Ya. Semua harus di farmasi. Ya, ini clear semuanya, teman-teman semua. Kemudian karena TB ini masuk dalam program prioritas nasional dan indikator nasional mutu, yang di indikator nasional mutu apakah sudah terentry, Pak? Sudah, Bu, lewat SITB. Bukan yang SITB, INM, indikator nasional mutu. Sudah. Sudah. Yang sudah selesai pengobatan berapa orang, Pak? 2 orang. Soalnya kalau ngisi INM, kalau belum selesai obat kan nggak keluar, ya, betul kan? Ya. Nggak muncul. Karena itu TBSO yang sudah menyelesaikan pengobatan. Ya, jadi itu harus tahu pasiennya berapa, sudah clear semua ya. SITB-nya apakah dengan jaringan dan jejaring clear semua? Sudah, Bu. Sudah semuanya ya. Karena ini juga SITB ini kan tidak hanya di puskesmas ya, jaringan dan jejaring juga melaksanakan itu untuk pelaporannya kepada di puskesmas. Oke, ini teman-teman semua yang harus tahu tentang TB ya. Oke, kemudian mudah-mudahan ini clear semua, EP-nya bisa 10, program prioritas nasional.